Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ibu Bapak. Pagi ke siang. Ya, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu dan Bapak yang sudah bersedia mengikuti praktek hidup pembelajaran tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif itu adanya di titik 1.4. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu dari program CBP itu saya sekarang sudah ke modul 1.4. Nah, dalam perjalanannya itu modul itu ada 1.1, titik 2, titik 3, dan saya sekarang sudah di 1.4. Yang 1.1 itu tentang filosofi, yang titik 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak, dan sekarang yang 1.4-nya itu tentang budaya positif. Ya, jadi supaya jangan tegang, saya mau ada pantun dulu nih Bu. Bapak, naik onta pergi ke Dubai. Cakep. Membeli jamu di pasar kota. Cakep. Marilah kita bersama mulai berbagi ilmu di aksi nyata. Jadi di sini saya bukan untuk menggurui atau bukan untuk mengajari ya teman-teman. Di sini saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya pelajari di 1.4 ini. Jadi sebelum kita ke materi, saya mau supaya Ibu dan Bapaknya semangat, jangan terlalu tegang, saya juga jangan tegang gitu ya. Bisa kita berdiri dulu, kita ice breaking dulu dah. Yuk kita berdiri dulu, kita ice breaking dulu. Biar semangat ya, semangatnya. Semangatnya udah semangat ini aja. Tepuk semangat aja ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Sebelumnya ada kesepakatan dulu sebelum kita mulai, mungkin seperti biasa ya, kalau kita mau melaksanakan pembelajaran ataupun membuat pembelajaran itu kita harus ada kesepakatannya dulu Bapak Ibu. Kira-kira dari kesepakatan kita apa nih? Sok saya ajukan ke Ibu dan Bapak saja kesepakatannya. Kita sebelum memulai pembelajaran ini jujur. Oh iya siap, jujur. Apa lagi? Disiplin. Ya. Apa lagi? Kori. Boleh makan nggak? Boleh sambil ngemil ya? Iya. Kalau nggak sambil ngemil kita lapar. Ya. Apa Mbak ini? Bertanggung jawab. Ya. Ngobrol boleh nggak ngobrol? Santai tapi pasti. Santai tapi pasti. Ya, bertanggung jawab. Santai tapi pasti. Dan cukup ya. Handphone boleh nggak? Boleh. Angkat handphone, telepon bila ada perlu, atau boleh ke belakang misalkan ada perlu gitu ya. Tapi jangan nadanya tolong diselang aja. Boleh, ini kesepakatannya disepakati oleh kita semua. Siap ya? Oke, kalau udah siap, alhamdulillah kita sudah menyepakati kesepakatannya. Yang pertama tadi apa?
Jujur. Jujur. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, bertanggung jawab. Boleh ngemil, santai itu. Iya, boleh ngemil sambil makan. Kemudian ada santai, tapi pasti kita santai aja, jangan terlalu tegang ya Bapak Ibu. Karena saya mah hanya sebagai ini aja, nyampein aja gitu ya. Terus kemudian kita boleh on, kemudian boleh minta izin ke belakang. Dan itu kesepakatan kelas kita. Nah Bapak Ibu, di 1.4 ini saya itu membuat aksi nyata. Jadi aksi nyata itu sebetulnya saya membuat dari 1.1, 1.2, dan 1.3 itu membuat. Tetapi itu tidak diupload ke LMS. Hanya laporannya cukup ke pengajar praktik ya. Nah kalau 1.4 ini saya harus laporan ke fasilitator saya. Jadi ini harus dimasukkan ke PMM. Yang 3 itu juga udah dimasukkan ke PMM. Cuman kalau yang ini langsung dinilai sama fasilitator. Makanya membuat aksi nyatanya itu kita rekan sejawat itu membuat video pembelajarannya sudah saya sampaikan. Di sini aksi nyatanya forum berbagi dengan rekan sejawat modul 1.4 di budaya positif. Lanjut. Nah, pertanyaan romantik. Jadi kalau misalkan sebelum pembelajaran itu ada pertanyaan dulu, ya. Ada pertanyaan, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Boleh dibaca? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, setuju tidak Pak? Ada pro dan kontra. Oke, sekarang nomor 2. Pemberian hukuman seperti hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Pemberian hukuman seperti hal positif seperti membaca atau membersihkan. Ya, itu yang positif ya. Karena membaca atau membersihkan halaman. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Memberikan penghargaan. Oke, setuju ya? Nah, sekarang kita selanjutnya ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena saya belajar di 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi Pak Ki Hajar Dewantara itu yaitu pendidikan diibaratkan sebagai seorang petani, ya, seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Ya, itu istilah dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang artinya itu yang artinya bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid itu tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Itu tadi pengertiannya yang bercocok tanam itu ya, bukan berarti anak suruh nyocokin tanam padi gitu ya, adanya. Ya, lanjut. Ini ada contohnya ya untuk kegiatan menyenangkan kegiatan anak. Kemudian dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah sebagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter yang baik bagi warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter ini dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif.
Contohnya gambarnya ya Bu, kalau misalkan kita masuk kelas, kita budayakan positifnya yaitu kita berbaris di depan kelas ya. Untuk apa? Ya contohnya ini, gambar yang pertama, setiap hari itu ada pemeriksaan kuku ya. Jadi ada pemeriksaan kuku, anaknya untuk diperiksa untuk baris, tidak hanya sebatas baris mencangkuk depan ya, tetapi budayakan positifnya yaitu dengan periksa kuku, salam ya, itu 5S yang kemarin saya sudah sampaikan di visi saya sebagai guru gerak. Kemudian ada kebiasaan positifnya yaitu di kita itu ada mengaji setiap hari Jumat, itu kita ada ngaji Yasin, dan untuk kelas 1 mungkin suka ada salat duha ya. Itu kebiasaan positifnya. Nah, yang saya akan bahas yaitu tentang budaya positif ya. Budaya positif, yang Ibu tahu budaya positif itu apa sih? Kebaikan. Berbuat baik. Apa itu? Menciptakan hal yang baik-baik gitu ya. Di sekolah ya. Oke. Ya, budaya positif itu ada 6 poinnya ya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang saya ajarkan, belajar kemarin. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempatnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelimanya yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenamnya segitiga restitusi. Jadi dari 1 sampai 6 ini adalah budaya positif ya. Budaya positif nanti saya akan jelaskan dari 1, kedua, 3, 4, 5 dan 6. Nanti saya akan jelaskan satu-satu ya. Selanjutnya, nah ini adalah tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran kita itu sekarang itu yang pertama, dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang keduanya, tujuan pembelajarannya dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapan di lingkungan serta Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak dan Ibu yang Bapak hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini saya mengucapkan terima kasih sebagai pimpinan di sini kepada Bapak dan Ibu yang telah siap untuk mendukung teman kita yaitu Ibu Lia sebagai calon guru penggerak. Dengan ini sekali lagi atas dukungannya Bapak ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita jalani, apa yang kita dukung mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Bulia dalam menjalankan tugas ini mendapatkan kemudahan, kelancaran dan juga kesehatan. Dan juga apabila suatu saat nanti setelah selesainya dapat merealisasikan kepada kita semua sebagai guru-guru dan juga kepada anak-anak sebagai siswa demi kelancaran dan kemajuan sekolah kita. Bapak dan Ibu, barangkali sebagai sambutan dari Bapak, sebenarnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jawabannya. Pertanyaan pemantiknya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, Karena kalau peraturan harus dari atur. Berduitnya. kalau peraturan kelas, kalau peraturan itu terlalu ini apa berat gitu ya. Padani. Duitnya kalau Padani. keyakinan kelas atau kepala kelas itu dibuat secara bersama-sama. oh betul. Terus kalau keyakinan dibuat oleh Keyakinan bersama-sama juga. oh iya, betul ya. Terima kasih jawabannya. Kasih tepuk salut. 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 Ya, kemudian yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Ya, berarti merasa yakin, merasa bisa ya, karena sudah membuat keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Yang efektif nih, keyakinan kelas itu gimana? Biasanya mengacu ke profil dari Pancasila dulu. Oh ya, kalau salah satu merdeka ya, kalau merdeka ya. Jadi mewujudkan sebuah keyakinan kelas itu melihat dari 5 profil Pancasila. Ya betul ya. Lanjut sekarang ke Udah bilangnya. Nah, Udah itu kembali aja. ya. Ya. Lanjut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Nah, ya ini ceritanya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan, betul tidak? Ya, kalau misalkan kenapa sih alasannya pakai motor perlu pakai helm gitu ya? Oh ya, berarti untuk keselamatan. Kemudian yang keduanya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan Anda menjawabnya untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Udah, agak capek. Kita rest breaking dulu. Oke? Bisa berdiri, Ibu, Bapak? Ya, kita berdiri dulu. Ini ada pisang. Ratingnya pisang-pisangan. Jadi pisangnya satu untuk berdua. Ya, rebutan. Awal itu dari satu. Harus satu berdua. Kalau yang dari sama siapa nih? laki-laki sama laki-laki. Ini yang mau itu sama Bu Yanti kan? Iya. Mau yang sendiri? Tiga. Apa yang ketiga itu? Satu bertiga. Pada siapa yang udah galau bagaimana? Ya, nggak apa-apa. Kita sendiri aja biar semangat. Tarik. Jadi kalau itunya Ini gimana ini? agak munduran deh supaya itu agak munduran. Sejarah. Nanti agak maju, mundur, diam, kemudian ambil buahnya. Ya, pohon dicoba. Oke, Nah, pokoknya siapa aja nih? Pokoknya mau Pak Dani kan mau Ini. Oh, bertiga, boleh. Kalau saya bilang jeruk, berarti maju. Oh, jeruk ada. Ya. Oh, jeruk ada, jangan gitu. Jeruk. Maju. Berarti kalau jeruk berarti maju ya. Ya. Nah, kalau misalkan mangga itu mundur. Oh, jeruk Mundur. bisa ngambil. Ya, kalau apel diam. Ya, kalau apel diam. Apa? Kemudian kalau pisang Ulangi. ambil dulu. Siapa yang paling cepat itu dia dapat.
mundur, apel diam, pisang ambil. Iya, siap? Apa tadi kalau maju? Yo. Benar. Kalau mundur? Kalau diam? Apa? Apa? Siap? Konsentrasi dimulai. Ya, siap? Diam. Apa? Pengen apelnya? Iya, saya ingat apel. Mundur. Jangan dikasih tahu. Ulangi. Adik, apa? Nah, Oh, sorry. konsentrasi. Jeruk. Mangga. Apel. Mangga. Mangga mundur. Mangga mundur terus. Apel. Mangga. Konsentrasi jawaban baik. Mangga. Apel. Pisang. Kasih tepuk tangan bagi semua. Tetap ya. Pisangnya. Nah, sekarang udah pisangnya bagi-bagi. Udah pisangnya bagi-bagi dah. Oh, kena ini ya, pojokan. Mana pisangnya bagi-bagi buat ini pisang. Tiga makan pisang. Tuh, makan pisangnya jadi obat. Pisangnya habisin. Jadi obat tuh. Gitu. Supaya Iya, bunyi. jangan terlalu serius ya. Sama dia dengan jeruk ikan, dia kan pisang. Soalnya masih banyak lagi, masih panjang lagi. Kita semangat ya Bapak Ibu. Kita tepuk tangan ya untuk tangannya. Ya, terima kasih. Kita lanjut ya. Ya, sudah semangat lah sekarang mah. Lanjut. Keyakinan kelas yaitu tentang nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Nilai yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran 2.1 tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih ada gangguan. Karena tidak berat dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, jadi keyakinan kelasnya dipakai Bapak Ibu. Ya, jangan hanya sebatas ditempel di tembok gitu ya. Itu karena untuk menentukan nanti kita restitusi. Lanjut, dan nah, pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa poin. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya. Pasti kalau bikin keyakinan kelas itu bentuknya positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu, yang penting poin-poinnya saja supaya anak bisa dihafal gitu ya. Kemudian keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, misalkan ya di kelas gitu ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Jadi pembuatan itu semua warga kelas yang diminta pendapatnya, berdiskusi anak dan gurunya. Gitu. Jadi keyakinan kelas itu tidak dibuat oleh guru saja. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak 1 tahun itu aja Bu. Ya, keyakinan kelasnya cuma setahunan gitu ya. Tidak, tapi bisa juga meninjau kembali gitu, meninjau kembali kayak misalkan
kampus kelas 6 itu harus membuat keyakinan kelas di semester 2. Itu kan nanti ada semacam ujian seperti itu ya. Lanjut. Nah, sekarang ada pertanyaan. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai lintas budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama, seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, di sini ada peraturan. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju apa itu, Bu, Bapak? Kembalikan barang ke tempatnya. Apa? Tentang keadilan, kehormatan, jujur, berbaik, integritas, tanggung jawab, tanggung jawab, betul, tanggung jawab. Ya, betul. Nilai kebajikannya yaitu tentang bertanggung jawab karena mengembalikan barang ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Oke, saling menghormati, betul? Iya, kehormatan ya, saling menghormati atau kehormatan. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa tuh? Nilai kebajikannya. Keselamatan bisa? Keamanan bisa? Ya, keamanan atau bisa keselamatan juga bisa ya, karena dilarang melakukan kekerasan itu Pak. Termasuknya keamanan dan keselamatan diri kita ya. Ya, lanjut. Nah, dilarang menggunakan narkoba. Apa? Kesehatan Bisa kesehatan, keamanan juga ya. Ya, betul. Ya, bisa keamanan juga ya. Ya, terima kasih jawabannya. Lanjut, ada. Sekarang prosedur keyakinan pembentukan kelas. Itu ada 3 poin. Ada 4 ya. Mempersilahkan warga sekolah atau murid guru di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disertakan di sekolah atau di kelas. Jadi peraturan keyakinan itu tidak hanya membuat dari kelas aja Bapak Ibu. Jadi kita sekolah juga harus membuat keyakinan sekolah, gitu ya. Jadi di saat pendapatnya itu, misalkan guru-guru, Bu, saya berpendapat keyakinannya misalkan sampah gitu ya, kedisiplinan tentang sampah. Jadi kita dengan rekan guru dan kepala sekolah berdiskusi membuat keyakinan sekolah. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat. Jadi contohnya seperti ini Bu. Nanti anak post-it itu ya, post-it, anak-anak suruh isi. Jadi nanti kita pendapatnya kita tempel semua, nanti kita diskusikan seperti itu. Dan kemudian ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Lanjut yang keempat, tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Jadi misalkan Bapak Ibu punya pendapat gitu ya, misalkan dari beberapa, misalkan 10 guru ternyata pendapatnya itu hampir-hampir sama. Misalkan Bu Lia pendapatnya jangan telat gitu ya, misalkan Bu Kori datang tepat waktu. Nah, itu termasuknya ke apa? Nah, jadi cukup di situnya keyakinan kelasnya cukup aja disiplin seperti itu. Jadi disiplin itu mencakup dari beberapa poin gitu ya. Jadi supaya jangan terlalu banyak gitu ya membuat kesepakatan sekolah atau kelas seperti itu. Lanjut pada. Kemudian ada nomor 5. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan
Jadi kalau sudah sepakat, kalau sudah setuju semuanya, itu bisa ditandatangani ya, nanti ditandatangani oleh kalau kita sekolah bisa orang-orang. Kalau untuk kelas itu berarti guru kelasnya. Kemudian yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani ya. Itu sama ya tadi ya poinnya. Kemudian yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi nanti ibu keyakinan kelasnya harus disimpan, jangan disimpan di bawah meja ya. Ya nanti ibunya lihat gitu. Jadi kalau bisa supaya terlihat seperti ini kan besar gitu ya. Nanti kesepakatan kelasnya. Nah seperti yang itu ya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas nanti dibuat. Jadi anak-anak saat kita melakukan restitusi, jadi nanti kita poinnya nanti kita lihat ke keyakinan kelas seperti itu. Lanjut. Nah ini ada langkah-langkah. Sekarang kita ke restitusi. Ada langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Nah, restitusi itu ada segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua memvalidasi tindakan salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Contoh, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni dan menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Kemudian kedua, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Vivi dan Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Lanjut. Nah, keyakinan kelas yang pertama ya, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan yang selanjutnya, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini poin-poinnya ya. Lanjut. Contoh keyakinan kelas 7 misalkan ini ya. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu termasuk hormat. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Lanjut, diterima dan memiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Lanjut. Nah, ini tujuan pembelajaran khususnya. Dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid ataupun guru. Dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran, peraturan, dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Kemudian yang ketiganya, dapat mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upaya menciptakan lingkungan belajar dan memenuhi kebutuhan anak yang beragam. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pertanyaan pemantiknya nih ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Coba kira-kira Ibu lihat bagaimana? Bagaimana? Doni apa? Doni apa? Kebutuhan apanya itu Pak? Kebutuhan apa? Bukan pokok tadi Kebutuhan perutnya ya. Jadi ya kebutuhan perutnya. Jadi menurut alasan
alasannya dulu, ya. Alasannya dulu si Doni akan tanya, kenapa itu si Doni itu ingin cawai makan gitu ya dengan paksa. Nah, sebagai guru kita tidak boleh langsung ngomelin si Doni itu ya, tetapi kita harus tanyakan dulu, takutnya dia di rumah belum sarapan atau misalkan dia tidak ada makanan di rumah. Nah, lanjut Pak Dani. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia, ya. Bertahan hidup. Jadi manusia itu butuh bertahan hidup. Yang pertama itu penguasaan. Yang pertama, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada ini Bu, Pak ya. Jadi ada bertahan hidup. Kita untuk bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dari cerita Doni, poin mana? Dari cerita Doni itu poin mana? Penguasaan, kasih sayang dan rasa ingin diterima, bertahan hidup, kesenangan apa kebebasan? Coba. Apa? Bertahan hidup ya, karena itu dia lapar gitu ya, karena dia meminta makanan dalam paksa, itu berarti termasuknya ke bertahan hidup ya. Kasih tepuk semuanya, biar semangat. Lanjut Dan. Nah, ini Bu, Bapak, bertahan hidup itu biasanya identiknya dengan perut ya. Jadi seperti ini nih, kayak tadi kita memulai rapat, ya Bapak Ibunya perutnya harus diisi dulu gitu ya. Setelah rapat harus diisi ya. Jadi walaupun hanya roti dan buah juga ya. Nah, kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Tapi tidak makanan saja, itu kesehatan juga adalah bertahan untuk bertahan hidup. Karena kalau kita tidak sehat ya gitu ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Ya, jadi kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Jadi kita kan sesama teman juga ya, karena kita butuh dengan kasih sayang atau rasa ingin diterima. Lanjut. Yang ketiganya itu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi si anak itu kalau suara apa, dia pengennya apa, ada pengakuan gitu ya, dia ingin diakui gitu ya dari pencapaiannya. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka untuk banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal yang menarik. Lanjut. Nah, sekarang kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, ya. Nah, dilihat kesenangan itu termasuk kita hobi yang kita gandrungi gitu ya, suka bergurau, melucu, itu juga termasuk kesenangan. Lanjut Pak Dan. Nah, di sini ada kebutuhannya, ketidakannya. Yang ada sebuah pertanyaan. Analisis kasus. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya, ya, Bu Rani itu gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengarkan informasi dari ibunya Dinda. Nah, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kebutuhannya apa Bu? Kasih sayang. Kasih sayang? Betul? Ya, kasih sayang ya. Nah, tindakan Anda bagaimana? Tindakannya? Memberikan perhatian. Memberikan perhatian.
Ya, tepuk tangan buat Pak Ogun. Salut. 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 Ya, kemudian yang kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai sendal jepit, pakai jepit rambut baru. Nah, dia pakai pakai jepitan, tapi bukunya diam saja. Apa kebutuhannya itu? Apresiasi penghargaan itu. Penghargaan, dia pinter. Terus tindakannya gimana nih Bu Rani? Memberikan apresiasi. Ujian gitu ya. Iya. Diambil jepit Kemudian rambutnya. aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin Bu guru aja. Apa tuh? Termasuk kebutuhan apa? Butuh represif. Terus usaha baru kemana? Apa? Geser apa geser ke atas lagi slide-nya. Ada nih slide-nya kanan. Oh. Nah, yang tadi yang kan. Terus slide-nya yang tadi bukan. Ya ada ini sok yang mana tuh? Penguasaan, kebebasan, kesenangan. Oh. Kesenangan. Nah, kemarin bosan. Coba badan. Bebasan. Ya, kebebasan marinya. Nah, pertanyaan Ibu, kasih sayang, penguasaan, Kesenangan nih. tadi apa Dan? Kebebasan, Kebebasan. Pilihan itu pilihannya kayak yang lain. Kebebasan berarti. Tidak mau dikekang. Kebebasan. Kebebasan. Lanjut Dan. Jadi tindakannya apa ya? Kebebasan dari Kebebasan. Lanjut. Nah, aku bosan belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin guru aja gitu. Tuhannya kebebasan, dia pengen bebas. Jadi dia kan nggak pengen si gurunya teh ngomong kayak gitu ya. Jadi pengen yang lain. Apa tindakannya? Bosan. Nah, melakukan breaking. Jadi nggak terlalu bosan ya. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, aku tuh sebel. Yang jelek ya tidak rapi, tapi gurunya nunjukin ke teman-temannya apa kebutuhannya. Oh, kasih sayang. Dari kebebasan, kebebasan, kasih sayang. Apa? Apa? Kira-kira apa? Kasih sayang dan rasa ingin diterima. Jadi dia itu pengennya diterima, dikasih sayang, jangan diunjuk-unjukin kejelekannya gitu ya. Jadi cukup kita berbicara dengan anaknya saja. Lanjut Pak Dani. Nah, udah ya. Nah sekarang posisi 5 kontrol. Nah ini ada berdasarkan teori kontrol William Glasser. Dosen kesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lanjut. Tujuannya yaitu dapat melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Dampak yang kedua yaitu dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Yang ketiga, dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapat dari pembelajaran 5 posisi kontrol. Lanjut. Pertanyaan pemantiknya. Tisa dan Nana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Kemudian yang keduanya, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluh tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Lanjut. Nah ini adalah posisi 5 kontrol Bapak Ibu. Ada penghukum, jadi ada guru itu penghukum ya. Kemudian ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah nanti kita bisa menentukan kita itu ada di posisi mana. Ya, nih penghukum contohnya. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan, saya, atau awas. Nah itu adalah guru tipikal ya penghukum. Kamu harus datang pagi, misalkan gitu ya. Kemudian
Kemudian salah, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesainya. Misalkan seperti itu adalah penghukum gitu ya. Kemudian membuat merasa bersalah, guru akan bersuara lembut gitu ya, ngomongnya lembut tapi nyelekit gitu ya, membuat merasa bersalah ya, lemah lembut tapi bahasanya apa sih, kata-katanya lemah lembut tapi nyelekit. Misalkan berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya gitu ya, gimana coba kamu orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini gitu ya, yang ngomongnya lembut tapinya rada nyelekit. Kemudian teman itu kalau kata kita mah, bahasa kita mah bestie ya, ya ayo bantulah demi bapak ya gitu. Nah, itu kan kayak teman ya, kalau berbilang seperti itu, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu adalah sebagai teman. Kemudian pemantau, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Peraturannya apa? Biasanya begitu kalau pemantau ya, kalau ada pertanyaannya begitu. Apa yang telah kamu lakukan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan kalau kita sebagai pemantau. Terus sanksi atau konsekuensi apa? Jadi lebih ke bertanya ke anak gitu ya. Kemudian ada manajer. Nah, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Kemudian pertanyaan lagi, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian ada apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Gitu ya. Sudah? Lanjut. Nah, Bapak ada pertanyaannya ya pada tabel berikut, silakan istilah kolom. Siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Bukan, siapa pemantau. Nah, Yang itu nomor kan dua, yang nomor dua apa tadi? Kamu nggak ada di. pembatalan ini kebawahin katanya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, apa pembuat? Membuat rasa bersalah. Teman, pemantau, atau manajer? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah apa? Pemhukum? Hukum. Lanjut, rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, kecewa. Membuat rasa. Ya, lanjut yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum Mantap. Apa? Pemantau. Enggak. enggak. Dua. Apa? Menghukum ya. Penghukum ya, Penghukum, penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukan itu penghukum ya. Ayolah lakukan demi saya ya. Teman, ya itu lebih gampang ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Turunin ada di. Baik kayak dulu. Naik turun. Beda gini. Nah, kita harus hafal ya Bu, Bapak ini. Iya, itu Sebagai ya. guru kita harus Bisa. tahu ya. Penghukum, pembuat Kalau nggak kesalahan. diujiin, mana Memang tahu. agak-agak Kayak apa rancu jadinya? gitu ya. Jadi kan membaca lah. Apa tadi? Manajer ya? Apa? Apa tadi pertanyaannya? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Belajar. Manajer ya? Bagaimana? Ya, Bagaimana? betul. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Manajer, ya. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Ya. Lanjut, dikit lagi ya. Ya, tujuan pembelajaran khusus menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Yang ketiga, dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Lanjut badan. Nah, Ibu yang tadi saya utarakan ya tentang segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, ya, menanyakan kesalahan dan menanyakan keyakinan. Jadi kita itu kalau kayak kemarin saya ada sedikit cerita. Kemarin saya menyelesaikan masalah itu dengan restitusi. Misalkan kalau kita menyelesaikan anak
kemarin kayak misalkan telat, ya anak telat itu kita jangan pas datang diomelin Bu, gitu ya. Nanti kita refleksi aja setelah pembelajaran. Jadi kita cukup berdua, ya. Nah itu ada pertanyaan-pertanyaannya. Lanjut pada nih, nanti yang termasuk menstabilkan identitas, gitu ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaannya. Jadi pertanyaan menanyakan identitas itu seperti ini Bu. Kamu sudah melakukan apa hari ini, kesalahan apa, misalkan gitu. Saya tadi kesiangan Bu, gitu ya. Jadi kita sebagai guru jangan, kamu kenapa kesiangan dulu, gitu ya. Jangan seperti itu. Tapi kita tanyakan dulu apa alasannya, gitu ya. Kenapa kamu bisa kesiangan seperti itu? Setiap manusia itu pasti tidak sempurna, pasti mempunyai kesalahan. Nah itu dari menstabilkan identitas, gitu ya. Lanjut badan ke bawah. Dan ada validitas tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan ke anak apa gitu ya, kamu pasti punya alasannya mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu gitu ya. Jadi anak dia merasa salah, merasa gagal, tetapi anak buatlah supaya dia mencari solusinya, memperbaikinya. Dia jadi supaya berpikir bagaimana supaya kamu tidak terlambat. Jadi dia bagaimana nih? Oh saya harus bangun pagi Bu, berarti saya bangun subuh Bu, gitu kan? Saya menyetel alarm misalkan. Itu kan dia berarti sudah mengakui kesalahannya. Dia bisa menjawab bagaimana supaya tidak keterlambatan seperti itu. Lanjut badan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kita lanjutnya ke tadi keyakinan kelas. Jadi kalau kita punya keyakinan kelas, nanti kita tanyakan ke anak, apakah yang sudah kita sepakati? Ya, apa yang sudah kita sepakati? Keyakinan kelas apa? Misalkan disiplin Bu. Kan disiplin itu berarti tidak boleh telat datang sekolah. Nah, berarti itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita harus mengkaitkannya dengan keyakinan kelas. Makanya keyakinan kelas itu harus dihafalkan oleh anak. Jadi anak tahu kesalahannya. Lanjut. Nah, terima kasih teman-temanku yang hebat. Kita sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat, ya, bisa bermanfaat buat kita semua. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya, ya, yang sudah meluangkan waktu untuk saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apuntennya ada 5 jam 12 ya. Tadi mulai jam berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Kalau perasaannya hari ini bagaimana? Senang ya, karena kita akan belajar. Nah, kalau sebelum kita belajar, alangkah baiknya gimana kalau misalkan kita membuat dulu keyakinan kelas, ya? Keyakinan kelas itu hampir sama dengan kayak peraturan kelas, ya. Kalau keyakinan kelas itu yang kita yakini, ya, anak-anak kalian yakin. Misalkan saya yakin Bu, saya itu bisa berangkat pagi tanpa kesiangan. Contohnya seperti itu ya. Berarti kita harus yakin. Jadi nanti kita membuat keyakinan kelas masing-masing satu anak itu satu aja, ya. Boleh 2 Bu, boleh. Kalau 2 nggak apa-apa ya. Misalkan jangan lebih dari 2 ya, 1 atau 2 aja nggak apa-apa. Misalkan kamu punya ide yang lain, itu ya, ada temennya takutnya ada yang sama seperti itu. Nah, nanti kalian ibu bagikan post-it ya. Tapi sebelumnya ibu pengen sebelum kita membuat keyakinan kelas, boleh nggak kita tepuk semangat dulu? Biar kita semangat. Kita berdiri, yuk. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ding ding ding. Tung tung tung.
gambarkan ya. Saling kasih sayang sama teman. Oke, berarti ini kita sambil ini ya sama jawabannya ya, kita ambil satu saja. Jadi kita semua harus kita ambil. Jadi ada berapa keyakinannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi berarti angka ya, belum ya? Belum ya. Ya, ini apa? Ya, tidak boleh mengejek teman dan orang tua. Ya, berarti kasih sayang termasuknya. Oke. Nah, nanti setelah ini sudah kita sepakati sudah ini. Sepakati. Jadi tidak boleh datang terlambat ya. Waktunya harus tepat. Kemudian piket dengan benar. Maksudnya itu berarti harus piket sesuai dengan jadwalnya. Tidak boleh tidak piket ya, karena semua warga sekolah itu harus piket. Pertama adalah di kelas. Kemudian ada juga datang lakukan waktu ya. Tidak boleh main bola. Nah, itu tidak boleh main bola di kelas. Itu juga ya, untuk kenyamanan kita semua. Dia menjaga ketertiban kelas. Jadi kelasnya juga harus tertib ya. Tempat duduknya harus rapi ya. Pakaiannya harus rapi ya, seperti itu. Kemudian tidak boleh membeda-bedakan teman. Nah, kamu punya teman tidak boleh beda-bedain. Ah, si ini mah banyak uangnya, si ini mah nggak ada uangnya, misalkan seperti itu ya. Tidak boleh. Jadi teman semuanya harus dirangkul atau